Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal seleksi BUMN tahun 2022. Dan video ini sudah sampai di part yang ketiga, teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2, silahkan cek linknya di kolom deskripsi, oke? Teman-teman, sebelum kita mulai, silahkan buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe channel ini, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih membahas tentang SKD dan core value. Nah teman-teman, untuk video kali ini soalnya itu sesuai dengan gambaran dari teman-teman kita yang sudah melakukan tes hari pertama sampai hari ketiga. Sebenarnya tidak jauh beda ya, jadi gambaran umumnya itu adalah ya seperti soal CPNS dan soalnya itu SKD seperti analogi, silogisme, kemudian berhitung sederhana, soal cerita, aritmatika, figural, dan lain sebagainya ya, seperti seleksi CPNS. Tapi ada juga yang bilang bahwa soalnya tidak sulit seperti yang di-share oleh teman-teman kita, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk core value, contoh soalnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita share di part 1 dan part 2. Jadi ada poin amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang rinciannya, tapi menurut Mimin ya untuk sejauh ini pasti teman-teman sudah persiapan dan sudah hafal tentang core value ini teman-teman, apa saja perilakunya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Ini adalah sinonim. Acuan itu sama dengan titik-titik. A rujukan, B pegangan, C pedoman, D pemacu, atau E pelindung. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa? Oke teman-teman, kalau acuan ini persamaan katanya adalah apa nih? Pasti teman-teman sudah banyak yang hafal karena ini banyak sekali yang sering mengeluarkan di buku-buku latihan juga banyak. Apa dia? Bukan pegangan teman-teman ya, bukan pedoman juga. Tapi apa? Rujukan. Kalau yang ini teman-teman pasti nggak keliru nih yang ini. Yang sering bikin terkecoh kalau acuan ini yang tiga ini ya, rujukan, pegangan, atau pedoman. Dan yang tepat itu acuan itu adalah rujukan teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini dana titik 2 penggelapan sama dengan titik. A uang titik 2 bank, B hak cipta penjiplakan, C dana perbankan, D cek penolakan, E karya kreatif. Nah teman-teman, kalau yang soal seperti ini teman-teman harus cari hubungan antara dana dan penggelapan ini apa. Nah kalau dana itu, penggelapan itu bentuknya apa? Ini adalah pelanggaran hukum. Jadi dana itu pelanggaran hukumnya adalah penggelapan dana gitu teman-teman ya. Nah kalau uang, pelanggaran hukumnya bukan bank ya, jadi bukan yang A. Kemudian yang B ini hak cipta, pelanggaran hukumnya adalah ya benar banget penjiplakan. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah yang B. Teman-teman boleh cek yang selanjutnya, dana pelanggarannya bukan perbankan, cek pelanggarannya bukan penolakan, karya juga bukan kreatif. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah B. Kita langsung ke soal nomor 3. Nah ini adalah lawan kata atau antonim. Gentar itu lawan katanya apa? A ragu, B takut, C berani, D tantang, atau E maju. Nah teman-teman, kalau untuk antonim ini, misalkan teman-teman nih kurang tahu ini gentar ini lawannya apa sih. Nah teman-teman cari dulu di choice ini kira-kira yang memiliki kesamaan kata itu apa. Seperti yang ini ya, ragu, takut, ini kan sama nih, sama gentar, ragu, takut, maka lawannya ini harus yang bertentangan atau sebaliknya dari ragu dan takut ini. Nah jadi jawabannya adalah berani. Gentar itu lawan katanya adalah berani teman-teman ya. Nah kalau ada soal-soal perhitungan sederhana seperti ini teman-teman, nah teman-teman lihat dulu operasinya apa. Kali bagi, kalau ada itu diselesaikan lebih dulu secara berurutan. Kalau tidak ada baru teman-teman lihat langsung ke penjumlahan dan pengurangan diselesaikan secara berurut. Seperti ini teman-teman. Ini kan hanya ada pengurangan dan penjumlahan, jadi langsung saja dikerjakan secara berurut. Kemudian lihat kalau ada dua tanda,
Kalau tandanya sama bertemu kayak ini negatif-negatif, maka harus dijumlahkan. Atau misalkan sama-sama positif, maka dijumlahkan. Tapi kalau dia berbeda tanda, misalkan di sini negatif, di sini positif, atau di sini positif, di sini negatif, kata teman-teman harus kurangi gitu teman-teman ya. Ini 79 min 72 artinya adalah dijumlahkan. 9 tambah 2 itu kan 11, taruh 1, simpen 1. Jadi 7 tambah 7, 14, tambah 1, 15. Jadi ini hasilnya 151 untuk 79 tambah 72. Kemudian dikurangi dengan 57. Kurang 57. Sini aja teman-teman ya. Dikurang dengan 57 harus dikerjakan secara berurutan teman-teman ya. 1 kurang 7 nggak bisa, pinjam 1. 11 kurang 7, 4. Turun 4. Kemudian di sini tinggal 4 di sini ya. Berarti 14 kurang 5, 9. Berarti 94. Kemudian kita ke sini. Plus min 34. Karena plus ketemu min maka hasilnya adalah min negatif ya. Kurang 34. Kurang 34. Sini ya. Kurang 4 kurang 4 0, 9 kurang 3 6. Jadi hasilnya untuk nomor 4 ini adalah 60 gitu caranya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5 biar cepat. Oke, di sini ada kali bagi teman-teman ya. Maka teman-teman harus utamakan selama tidak ada tanda kurung teman-teman ya. Teman-teman harus utamakan kali bagi. Kecuali kalau ada tanda kurung, maka yang paling pertama dan utama teman-teman kerjakan adalah dalam tanda kurung. Baru kemudian ke kali bagi, lalu ke pengurangan dan penjumlahan secara berurut. Nah ini kan ada kali bagi. Ini kita kurungin dulu. Nah ini dulu yang dikerjakan teman-teman ya. 8 bagi 2, 4. 4 kali 5, 20. Maka yang ini hasilnya adalah 20 nih. Nah baru kemudian teman-teman kerjakan dari sini. 10 kurang 2, 8. 8 tambah 20, 28. Ditambah 2, 30. Hasilnya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A, 30. Oke, kalau teman-teman masih bingung silahkan ulang pelan-pelan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, buat teman-teman yang mau ikut menjawab silahkan video ini di pause dulu. Kalau sudah kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini ada pecahan, campuran, ada juga yang desimal. Kalau teman-teman mau kerjain yang lebih mudah menurut teman-teman aja ya. Kalau di sini kan ada desimal juga, maka Mimin lebih pilih yang desimal, ke desimal aja deh. Karena ini nggak terlalu sulit. Pecahannya 7 bagi 2 itu berapa? 7 per 2 itu kan dapat 3. 3. Karena 2 kali 3 itu kan 6. Ini teman-teman ya. 7 per 2 itu sama dengan, oke, 7 bagi 2 itu berapa? 3. Karena apa? Karena 2 kali 3 itu dapat 6. Kalau 4 kan kelebihan, sisa 1. Berarti 3, 1 per 2. Sudah jadi pecahan campuran. Itu teman-teman. 3 1 per 2 ini berapa? Taruhkan 0 di atas. Kalau teman-teman mau hitung ya, sama dengan lagi deh. Kita coba buat jadi desimal. 3 tulis dulu. Kemudian 1 per 2 ini taruhkan 0 di atas. Kemudian taruhkan koma di sini. Di hasilnya 10 bagi 2 kan 5. Jadi hasilnya adalah 3,5. Gitu caranya teman-teman. Kemudian ditambah dengan 1,5. Tambah 1,5 ya, ditambah 1,5. 5 tambah 5 10, taruh 0 simpan 1, 3 tambah 1 4 tambah 1 5. Ini hasilnya 5. Kemudian yang terakhir dikurangi dengan 1 1 per 3. Caranya sama teman-teman, kita ubah dulu 1 1 per 3 ini jadi pecahan desimal 1. Kemudian yang 1 per 3 kita taruh 0 di atas, gantinya jadi taruh koma di hasilnya. 10 bagi 3 itu kan 3. Sekitar 3. Berapapun lagi 3 kali 3 9, masih sisa 3. 3,3,3 ya kan teman-teman. Jadi 1 sepertiga itu adalah 1,333. Teman-teman kurangkan dengan 1,3. Oke, koma harus lurus teman-teman ya. Koma harus lurus. Dikurangi. 0 kurang 3 kan tidak bisa. Jadi 10. Harus pinjam di sini 1. Jadi 10 kurang 3 itu jadi 7. 7. Kemudian di sini sisa tinggal 4. Sisa 4 ini kurang 1 jadi tinggal 3. Hasilnya adalah 3,7. 3,7 itu yang ini teman-teman. Jadi yang 0 ini gak usah dihirauin selama dia di belakang koma. Dan di belakang angka yang bernilai ini ada 7. Maka ini enggak
berpengaruh ya, 3,7 sama dengan 3,70. Jadi jawaban nomor 6 ini adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sepotong kawat dipotong menjadi 2 bagian dengan perbandingan 3:2. Masing-masing bagian kemudian dibentuk menjadi sebuah persegi. Perbandingan luas kedua persegi adalah, nah ini jadi persegi ya. Teman-teman ingat dulu persegi itu seperti apa. Persegi itu seperti ini dengan sisi sama panjang ya. Seperti ini teman-teman, ini sisinya sama panjang. Sisi sama panjang. Kemudian luasnya adalah sisi kali sisi. Sama dengan sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi, ini kita ingat dulu. Nah, baru kita ke kawat. Saya ganti dulu penanya. Kita akan bahas tentang kawat ini. Kawatnya ada sepotong kawat. Panjang aja deh kayak gini. Anggap ini lurus kawatnya nih. Dipotong menjadi 2 bagian. 2 bagian dengan perbandingan 3:2. Berarti ada 5 bagian yang dipecah ya. Dari satu potong kawat. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima. Kita bahas konsepnya dulu teman-teman ya. Nah, sepotong kawat yang panjang ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 2 gitu. Nah, yang dapat 2 itu yang mana nih? Bentar ya. Oke, yang satunya dapat 3 bagian dari sini sampai sini. Satunya lagi dari yang ini sampai sini. Ada dapat 2 bagian, ada dapat 3 bagian. Nah, karena ini sisi kali sisi, maka luas perbandingannya adalah berapa? Yang dapat 3 bagian ini kan akan dibuat jadi 4 sisi. 4 sisi karena persegi itu ada 4 sisinya. 1, 2, 3, 4. Jadi, yang ini sisinya adalah 3/4. Kemudian yang ini sisinya adalah 2/4. Oke, sedangkan ini sisi ya teman-teman, ini sisinya, sisi. Nah, kemudian kalau luasnya, luas sama dengan tinggal dikaliin. Sisi kali sisi, 3/4 kali 3/4. 3/4 kali 3/4. Oke, 3/4. Ini 3 ya guys ya, teman-teman. Oke. Berbanding dengan 2/4 kali 2/4. Oke teman-teman, pasti udah ada gambarannya nih. 2/4. Jadi perbandingan luasnya adalah tinggal teman-teman kali ini yang di atas aja. Kenapa? Karena yang di bawah sudah sama. 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Berarti perbandingannya adalah 9/4. Jawabannya yang B. Ya. Ini kok teman-teman udah paham, cepat banget ini mah. Nggak sampai 1 menit. 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Nih, langsung aja di sini. Kan sisi kali sisi, ini udah jadi sisinya nih. Nih, 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Ingat saja, luas itu adalah sisi kali sisi. Jadi perbandingannya 9/4 gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sepetak sawah, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Memakai sabit selalu disertai sarung tangan. A. Jika cangkul tidak dipakai, maka sarung tangan dikenakan. B. Jika sabit dipakai, maka cangkul tidak dipakai. C. Jika sarung tangan dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. D. Jika sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul dipakai. Atau E. Jika sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. Teman-teman, di sini kita lihat pernyataan pertama. Cangkul selalu dipakai bersama sabit. Kemudian memakai sabit selalu dengan sarung tangan. Berarti yang 3 ini nanti di kesimpulan harus sama-sama positif kalimatnya atau harus sama-sama negatif. Jadi nggak boleh salah satunya positif, salah satunya negatif teman-teman. Ya, seperti yang ini, kalau yang A deh langsung. Cangkul tidak dipakai, ini kan negatif, tidak dipakai. Sarung tangan dikenakan, ini positif. Berarti bukan jawabannya, ada negatif, ada positif. Yang B, sabit dipakai, positif. Cangkul tidak dipakai, negatif. Berbeda tanda. Ini yang C, sarung tangan dikenakan, positif. Ini tidak dipakai, berbeda. Langsung saja eliminasi. Yang D, sarung tangan tidak dikenakan, cangkul dipakai. Bukan jawabannya.
Yang E pasti karena udah habis semua. Ini tidak, berarti ini jawabannya karena sama-sama negatif. Kalau satu tidak dipakai, maka yang lain tidak dipakai. Karena di keterangan soal ini ada selalu dipakai dan selalu disertai. Selalu berarti tidak ada peluang untuk tidak dipakai, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Mesin A memproduksi roti 40 buah dalam 20 menit. Mesin B memproduksi roti 10 buah dalam waktu 5 menit. Jika mesin A dan mesin B digunakan bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 200 roti? A 5 menit, B 10 menit, C 15 menit, D 25 menit, E 50 menit. Ini teman-teman kelihatannya aja dia ribet, tapi sebenarnya enggak. Yuk kita kerjakan yuk. Oke, mesin A. Terus dulu deh A. A di sini ada di atas. A memproduksi 40 buah dalam 20 menit. Tulis langsung pakai per ya, karena ini bentuknya kayak perbandingan, teman-teman. 40 buah ya, sorry. Terus dulu. Biar rapi. Oke. 40 buah dalam 20 menit. Di atasnya jumlahnya 40 per 20 menit. Nah, kalau teman-teman sudah mau menggunakan yang ini sampai akhir pakai seperti ini. Jadi jumlah rotinya dulu baru per waktu. Kalau teman-teman mau sebaliknya boleh juga, tapi semuanya harus seperti itu nanti di roti B maupun di roti A dan B. Nah, roti A itu 40 buah per 20 menit. Kemudian roti B itu ada 10 buah. Tulis 10 dalam waktu 5 menit. 10 per 5 menit. Nah, jika mesin A dan B digunakan bersama-sama, berarti A plus B. Bersama-sama berarti plus, teman-teman, ingat ya. Di bawah juga teman-teman taruhkan plus. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi roti? Yang ditanyakan waktu, berarti berapa menit ya? Berarti yang ditanyakan yang di bawah. Kalau digabungkan sama dengan berapa? Di bawah waktunya kita anggap T, di bawah yang ditanyakan. Untuk memproduksi 200 roti, berarti 200 roti di atas jumlah per waktu. Oke? Nah, udah ketemu kan teman-teman? Tinggal diselesaikan. 40 bagi 20 dapat 2. 2 ya, tambah 10 bagi 5 juga 2. Sama dengan 200 per T. 200 per T. Nah, 2 tambah 2, 4. Ini karena di pembagian, kalau dipindah jadi perkalian, jadi 4T. Saya langsung pindah aja 4T sama dengan 200. Kita nyari T-nya ya, sama dengan 200. Berarti T-nya sama dengan berapa teman-teman? T-nya sama dengan 200 dibagi 4. Gitu. Terus bagi 4. Nah, 20 bagi 4 kan 5. Jadi 50. Jawabannya adalah 50 T-nya ya. Silakan teman-teman hitung. Teman-teman hitung jawabannya adalah 50, teman-teman. Jadi, untuk nomor 9 ini jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Silakan. Kalau ada mimin salah hitung, silakan dikoreksi, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ini seperti soal yang kemarin, teman-teman ya. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 100.000 dan mengalami kerugian. Kalau kemarin itu laba atau keuntungan, sekarang kerugian. Nah, kerugiannya sebesar 20% dari harga beli. Harga beli barang tersebut adalah titik. Kita langsung kerjakan, teman-teman. Ingat konsepnya adalah kalau tidak untung dan tidak rugi, maka harga beli harus sama dengan harga jual. Harga beli harus sama dengan harga jual, teman-teman. Kalau harga belinya 100%, kita nggak usah taruh persennya karena nanti tetap dicoret. Jadi kalau yang harga beli 100%, maka harga jual juga harus 100%. Nah, kemudian kalau di sini kerugian, berarti harga belinya itu berkurang, bukan 100% lagi. Kerugiannya 20%, berarti 100 kurang 20, 100 kurang 20, 80. Berarti di sini 80. Tidak lagi 100 ya. Ini hanya rumusnya, teman-teman. Saya hapus dulu. Ini rumusnya yang asli ya. Kalau dia tidak untung tidak rugi. Nah, karena sekarang dia rugi 20%, maka dia bukan 100 lagi di sana, tapi 80. Di sini 80 dari harga beli. Nah, baru di sini harga beli, karena ditanyakan harga beli, tulis lagi harga belinya sama dengan 100. Ini tulis dulu
100. Karena ini kali, kalau pindah jadi bagi per 80. Per 80 teman-teman ya. Oke, kali harga jual. Harga jualnya berapa? 100.000. Harga jual 100.000. Oke, tinggal dikerjakan saja. Ini coret 1, nolnya coret 1. Berarti 1 juta dibagi 8. Itu teman-teman ya, 1 juta dibagi 8. Sorry ya, compang-camping karena langsung pakai kursor ini. Bagi 8. 1 juta bagi 8 inilah. Oke, ini hasilnya 10 bagi 8. 1. Sisa 2. 20 bagi 8. 2. Sisa 4. 40 bagi 8. 5. Berarti 125.000. Ya. Silahkan teman-teman koreksi kalau keliru. Jadi harga belinya Rp125.000. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, biasanya kalau disediakan gambarnya cuma satu, itu adalah yang ditanyakan pencerminan, teman-teman ya, pencerminan. Jadi di sini kelanjutannya itu adalah di sini orangnya di pojok kiri, jadi di pojok kiri, kemudian yang ini ujung perahu di pojok kanan. Kita lihat pencerminannya yang mana ya, teman-teman? Yang antara yang ini, antara yang B atau yang D. Ya, sekarang kita lihat perbedaannya adalah di sini. Ini lingkarannya menghadap ke orangnya, teman-teman ya. Maka yang benar adalah yang D. Oke, nomor 11 yang D. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kita ke soal core value, teman-teman. Anda adalah salah satu peserta seleksi BUMN 2022 yang berhasil lulus seleksi SKD dan core value. Hari ini merupakan jadwal TKB dan wawancara. Anda mendapatkan pertanyaan terkait riwayat penyakit yang pernah Anda derita. Anda pernah mengidap penyakit jiwa. Anda pernah mengidap penyakit jiwa 2 tahun yang lalu dan sudah dinyatakan sembuh sepenuhnya. Sikap Anda A. Tidak menjelaskan penyakit saya karena saya sudah sembuh. B. Hanya mengatakan penyakit ringan karena takut tidak lulus. C. Jujur jika penyakit jiwa tidak berhubungan dengan pekerjaan yang saya lamar. D. Menjelaskan keadaan saya sebenarnya. Atau E. Saya rasa hal tersebut bukan tolak ukur. Nah, teman-teman, apa nih menurut teman-teman? Kalau teman-teman mengidap penyakit, kemudian ditanyain riwayat penyakitnya, saat wawancara, ingat harus jujur, teman-teman harus jujur. Kalau yang A tentu tidak, jawabannya ya, kita percepat. Tidak menjelaskan, eliminasi saja karena tidak jujur. Yang B hanya menyatakan penyakit ringan, berarti tidak mau menyatakan tentang penyakit ini. Ada yang ditutupin berarti ya. Kemudian yang C, jujur jika penyakit jiwa tidak berhubungan. Ini ada syaratnya dia jujur, berarti dieliminasi. Yang D, menjelaskan keadaan saya sebenarnya. Ini mau jujur nih, tak ada embel-embel nih, langsung menjelaskan keadaan sebenarnya. Yang E, saya rasa hal tersebut bukan tolak ukur. Ini bukan jawabannya. Nah, oke, jadi jawaban yang nomor 12 ini adalah yang D, teman-teman. Ini termasuk dari nilai amanah, jujur. Kita lanjut ke soal nomor 13. Suatu hari Anda dipindah tugaskan ke cabang perusahaan yang terletak di daerah terpencil dan jauh dari perkotaan. Tindakan Anda adalah A. Meminta kebijakan pimpinan agar tetap bekerja di kantor pusat. B. Meminta karyawan lain untuk menggantikan Anda. C. Tetap bekerja dengan maksimal sesuai keputusan pimpinan. D. Menyesuaikan diri jika memungkinkan. Atau E. Meminta rumah dinas di tengah kota. Teman-teman, kalau soalnya terkait tentang sesuatu yang berbeda dari biasanya seperti yang ini ya, biasanya teman-teman kerja di perkotaan, sekarang dipindahkan ke tempat terpencil. Nah, itu artinya teman-teman harus menyesuaikan diri dan tetap mau mengambil tugas tersebut apapun resikonya. Gitu teman-teman, selama tidak menentang hukum, moral dan etika. Seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya dipindahkan ke cabang yang terletak di daerah terpencil, ya tetap harus teman-teman ambil meskipun jauh dari perkotaan. Jadi yang ini, yang A kita langsung eliminasi ya, meminta kebijakan pimpinan untuk tetap bekerja di kantor pusat. Yang berarti tidak mau, eliminasi. Yang B meminta karyawan lain, ini dia tidak mau mengambil kesempatan, eliminasi. C tetap bekerja dengan maksimal sesuai keputusan pimpinan, berarti ini dia menerima, di keep. Yang dia menyesuaikan diri jika memungkinkan, ada syaratnya dia menyesuaikan diri, berarti dieliminasi. Ini ada permintaan bonus nih, meminta rumah dinas di tengah kota, eliminasi. Jadi jawaban yang nomor 13 ini yang C teman-teman ya.
Jadi harus tetap bekerja dengan maksimal sesuai keputusan pimpinan. Ini termasuk dari nilai adaptif, teman-teman. Jadi menyesuaikan diri dengan keadaan baru gitu, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Tim Anda mengikuti sebuah lomba. Anda melihat tim lawan lebih riang dan solid dibandingkan tim Anda. Sikap Anda: A. Membuang pikiran tersebut, mungkin itu hanya perasaan saya. B. Memandu tim agar lebih riang dan lebih solid lagi. C. Hasil kerja adalah yang terpenting. D. Pikiran negatif hanya membuat saya kehilangan konsentrasi. Atau E. Hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, teman-teman, ini keadaannya sudah dinyatakan di soal bahwa tim lawan lebih riang dan lebih solid dibanding Anda. Sikap Anda adalah apa? Itu masalahnya, teman-teman ya. Tim lawan lebih riang. Nah, cara mengatasi masalah tersebut. Yang A, tidak membuang pikiran. Nah, ini bukan solusi, teman-teman, menurut saya. Karena kita sudah lihat lawan lebih riang. Kita bukan mengambil tindakan, tapi malah membuang pikiran tersebut. Ini eliminasi saja. Yang B, memandu tim agar lebih riang. Nah, ini baru ada solusi. Memandu tim agar lebih riang dan lebih solid. Ini kita keep dulu. Yang C, hasil kerja yang terpenting. Memang hasil kerja penting, tapi masalah yang diberikan tidak diselesaikan. Jadi langsung kita eliminasi. Pikiran negatif hanya membuat saya, nah ini hanya pernyataan, bukan jawaban. Eliminasi. Hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, ini apa lagi? Eliminasi. Jawabannya adalah yang B untuk nomor 14. Ini termasuk dari kolaboratif. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Saat acara reuni SMA, Anda bertemu sahabat lama yang ternyata adalah mantan pacar teman kantor Anda. Sahabat Anda menanyakan berbagai hal tentang mantan pacarnya tersebut. Sikap Anda: A. Jujur mengatakan baik buruknya. B. Hanya mengatakan kebiasaannya saat di kantor. C. Hanya menjelaskan kebiasaannya di luar kantor. D. Tidak menanggapi pertanyaannya karena takut menyakiti hati teman sekantor Anda. Atau E. Mengalihkan pembicaraan demi menjaga nama baik seseorang. Oke, teman-teman, untuk nomor 15 ini silahkan teman-teman jawab jawaban kalian apa dan sertakan itu termasuk nilai core value, nilai utama atau core value apa gitu, teman-teman. Apakah adaptif, apakah harmonis, apakah kolaboratif atau yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sukses untuk tes BUMN tahun 2022. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye.